Salve, video ini adalah video kedua menanggapi Pendeta Ram Kenny dari Advent hari ke-7 yang mempertentangkan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 29 dengan ayat-ayat yang lain di dalam Matius 26, ayat 26 sampai 28. Untuk itu, pertama-tama saya mau memberikan maaf kepada Pendeta Ram Kenny yang telah mengajar salah, dan kemungkinan pengajaran ini juga didengar oleh umat-umat Katolik dan kemungkinan saja mereka bisa disesatkan. Tetapi bagian kedua ini saya akan menjawab lebih lanjut, menanggapi lebih lanjut dari kesesatan pengajaran Pendeta Ram Kenny dari Advent hari ke-7, terutama di dalam ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Jika Anda belum menonton bagian pertama video terkait masalah ini, saya sarankan Anda terlebih dahulu menonton bagian pertama terkait dengan permasalahan ini sebelum masuk menonton ke bagian kedua. Oke, baik, sekarang kita gaspol bagian kedua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Baik, sekarang kita jelaskan. Apakah perkataan Yesus pada Matius 26 ayat 29 bertentangan dengan perkataannya pada Matius 26 ayat 26 sampai 28? Perkataan Yesus dalam Matius 26 ayat 29 itu tidak bertentangan dengan Matius 26 ayat 26 sampai 28, melainkan saling melengkapi dalam mengungkapkan makna Ekaristi, pengorbanan Kristus, dan janji keselamatan. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28, Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi sebagai sakramen tubuh dan darahnya. Ia mengambil roti dan anggur, memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sebagai tanda perjanjian baru yang akan digenapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukankah setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini untuk mengenang Aku." Lihat 1 Korintus 11 ayat 24 dan Injil Lukas bab 22 ayat 19. Itulah mengapa para murid melakukan pemecahan roti atau perayaan Ekaristi. Ini dilanjutkan oleh para bapak gereja, diteruskan pada para uskup, dan hingga sekarang kita melakukan perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus sesuai dengan amanah Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhir. Ekaristi ini menjadi cara bagi umat beriman untuk mengalami kehadiran nyata Kristus dan memperoleh rahmat keselamatannya. Sementara itu, dalam Matius 26 ayat 29, ini yang dipertentangkan sama Pendeta Kenny ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Ia meminumnya yang baru di dalam kerajaan Bapanya. Perkataan ini menegaskan bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus sudah dekat, tetapi juga membuka harapan akan kebangkitan dan perjamuan eskatologis di surga. Ingat itu. Jadi, dengan demikian, Tuhan Yesus tidak menolak Ekaristi yang telah Dia tetapkan sebelumnya. Tidak mungkin Dia melakukan kesalahan menentang perkataannya sendiri. Tidak mungkin.
itu hanyalah kesalahan pendeta Ram Kenny dalam menafsirkan ayat Alkitab. Jadi dia menafsirkan seturut pemikirannya sendiri, seturut kehendaknya sendiri. Jadi dia milih-milih saja apa yang dia rasa cocok. Dia tafsirkan seperti itu. Tetapi sejak semula, para rasul, para bapa gereja, itu tidak mengajarkan seperti yang diajarkan pendeta Ram Kenny. Tetapi justru Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ekaristi di dunia ini adalah pendahuluan dari perjamuan kudus surgawi yang akan digenapi dalam kerajaan Allah. Kedua bagian ini itu selaras dalam tiga aspek pertama. Yang pertama, dalam makna Ekaristi. Matius 26 ayat 26 sampai 28 menunjukkan bahwa Ekaristi adalah tanda nyata kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Sementara Matius 26 ayat 29 menunjukkan bahwa perjamuan kudus ini akan mencapai kepenuhannya di surga. Yang kedua, dalam makna pengorbanan Kristus, Matius 26 ayat 26 sampai 28 itu menekankan bahwa darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sedangkan Matius 26 ayat 29 itu menegaskan bahwa salib adalah jalan menuju penggenapan keselamatan. Itu ya. Dan yang ketiga, dalam makna eskatologis, Matius 26 ayat 26 sampai 28 menetapkan Ekaristi sebagai perjamuan yang harus terus dirayakan hingga kedatangannya kembali. Sementara Matius 26 ayat 29 itu mengarahkan pada perjamuan kekal bersamanya dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 29 itu bukanlah penolakan terhadap Ekaristi, tetapi justru mempertegas bahwa Ekaristi adalah sarana bagi umat untuk mempersiapkan diri menuju persekutuan abadi dengan Kristus di surga. Ekaristi yang dirayakan di dunia menjadi tanda janji keselamatan yang akan mencapai kepenuhannya dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya, Pak Pendeta Kenny, tidak ada pertentangan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Ayat itu semua saling melengkapi satu sama lain. Hanya penafsiran kamu saja yang salah, yang mengikuti penafsiran manusia, yaitu dirimu sendiri. Jelas ya? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.